Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di siang hari ini dalam siraman rohani siang hari ini. Renungan siraman rohani siang hari ini akan saya sampaikan dengan judul Waspadalah, waspadalah, yang akan saya ambil dari firman Tuhan Matius 16 ayat 5-12. Supaya kita terhindar dari pengaruh buruk, agar jemaat terus belajar untuk memperteguhkan iman dan hidup dalam lingkungan yang baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan siang hari ini, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan dan Roh Kudus berbicara kepada kita, sehingga melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, sehingga firman ini boleh menguatkan diri kami, baik sebagai pendengar maupun hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan senantiasa dalam menghadapi setiap pengajaran-pengajaran yang sangat beragam dalam akhir-akhir ini. Berikan kami pencerahan sehingga kami boleh mengetahui. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan Bapak Ibu. Biarlah saya juga berdoa supaya firman Tuhan ini boleh tersimpan di dalam hati Bapak Ibu dan juga boleh menguatkan dan memberikan pencerahan, terutama terhadap pengajaran-pengajaran yang berkembang pada akhir-akhir ini. Mengapa saya mengambil judul Waspadalah, waspadalah? Karena ajaran yang buruk ibarat virus yang mematikan. Virus ini lambat laun mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang, sehingga menyebabkan mereka menjadi fanatik. Fanatisme yang berlebihan hanya akan menimbulkan kebutaan rohani. Kebutaan rohani mempengaruhi, cenderung mendorong manusia menjadi manipulatif hingga akhirnya menjadi munafik berdasarkan argumentasi agama. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Apa yang dimaksud dengan ragi di sini? Mari kita belajar dari kata ragi. Ada 4 pengertian ragi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, ragi. Pengertian ragi melambangkan kejahatan. Mengapa melambangkan kejahatan? Ada 4 subpoin yang akan saya bahas. Yang pertama, kenapa disebut melambangkan kejahatan? Karena mekanisme kerja ragi itu tidak terlihat. Ragi dicampur dengan adonan roti, dan ragi diam-diam mengembangkan roti dalam adonan. Tidak ada yang melihat kemajuan bagaimana roti bisa mengembang. Hal yang poin B, demikian pula dalam ajaran orang-orang Farisi. Mereka sinis, nakal, terkesan masuk akal. Mereka menyembunyikan kecenderungan sebenarnya dari ajaran-ajaran mereka. Kenapa disebut melambangkan kejahatan? Poin yang C, mereka meninggalkan ajaran-ajaran mereka secara diam-diam di dalam pikiran mereka, sampai ajaran-ajaran itu menyebar bagaikan ragi ke seluruh panca indera. Poin D, karena sebagian kecil saja dapat menyebar dan mempengaruhi banyak orang untuk mempercayai hal yang salah. Pengertian daripada kata ragi yang kedua adalah melambangkan kemunafikan
yang tersembunyi. Markus 8 ayat 15 dan Matius 16 ayat 11 bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kenapa melambangkan kemunafikan? Pertama, Yesus meminta murid-muridnya untuk menjauhkan diri dari orang Farisi. Dia baru saja berbicara kepada orang-orang Farisi dan Saduki dan melihat keadaan pikiran mereka sehingga dia merasa perlu untuk memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan ajaran yang sudah Yesus ajarkan. Para murid menghadapi bahaya terbesar dari orang-orang munafik. Mudah bagi mereka untuk mewaspadai orang-orang yang jelas-jelas jahat dan kejam. Namun terhadap orang Farisi dan Saduki, mereka agak susah karena orang Farisi dan Saduki sangat pandai berpura-pura hidup benar, dan orang Saduki yang berpura-pura haus akan kebenaran sejati. Para murid cenderung mudah lengah. Oleh karena itu Tuhan memberikan peringatan 2 kali, waspada, waspada kepada muridnya. Poin yang kedua adalah ajaran orang Farisi dan Saduki serta praktek pengajaran mereka jahat dan merusak. Dan oleh Kristus ini diumpamakan dengan ragi. Sama seperti ragi, mereka berfermentasi, membengkak dan menyebar. Kemana mereka datang, mereka pasti pergi. Hal yang ketiga daripada pengertian daripada kata ragi melambangkan kehancuran. Bapak Ibu bisa baca di ayat 12-nya. Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan muridnya agar para pemuka agama tidak terlalu mudah mengajarkan mereka. Meskipun mereka adalah pemimpin agama yang berwibawa, namun ajaran mereka adalah kosong dan sangat bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Mereka adalah wakil-wakil atau hamba-hamba Allah, tetapi mereka menyampaikan kebenaran yang bertentangan dengan ajaran yang bertentangan dengan anak Allah sendiri. Ini sangat rusak. Itu sebabnya Tuhan menyamakan ajaran mereka dengan ragi. Sebagaimana ragi tidak terdeteksi sampai akhirnya mempengaruhi seluruh campuran, demikian pula ajaran daripada orang Farisi dan Saduki tidak terdeteksi. Banyak orang tidak tahu di mana letak kesalahpahaman mereka, dan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menjauhkan umat Tuhan dari Tuhan sendiri. Ajaran mereka yang menentang Yesus justru akan membawa kehancuran di kalangan umat Tuhan. Mereka meracunin semua dengan sangat halus sehingga banyak yang bahkan tidak mengetahuinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Hal yang keempat mengenai pengertian daripada ragi adalah melambangkan ketidakpercayaan para murid. Kenapa para murid tidak percaya? Poin A, mengikuti Tuhan dalam waktu yang lama tidak menjamin kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Hal inilah yang terjadi pada murid-murid Yesus dalam perikop ini. Ketika Yesus memperingatkan mereka tentang ragi orang Farisi dan Saduki, mereka salah tangkap. Mereka mengira suasana hati Yesus sedang buruk karena mereka tidak bawa roti. Meskipun mereka telah lama menjadi muridnya dan telah melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, mendengar sendiri ajaran-ajarannya, mereka masih belum mengetahui siapa Yesus. Poin yang B,
Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur mereka sebagai orang-orang yang kurang beriman. Tuhan Yesus mengingatkan, apakah mereka lupa akan mukjizat memberi makanan 5.000 orang di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Belakangan Tuhan Yesus juga mengibaratkan kerajaan surga dengan ragi. Matius 13 ayat 33. Hal ini hendaknya menyadarkan mereka bahwa dalam hubungan ini ia menggunakan ragi sebagai lambang. Sebagai ilustrasi, orang-orang yang kurang senang dengan kekristenan mungkin lebih menentang kemunafikan daripada menentang Yesus itu sendiri. Ironisnya, mereka tidak sadar kalau sebenarnya tidak ada orang yang lebih menentang kemunafikan selain Yesus sendiri. Kita semua pernah mendengar gereja itu penuh dengan kemunafikan. Namun alangkah baiknya jika kita menanggapinya dengan akal sehat dan tidak menolak mentah-mentah ungkapan semacam ini tanpa membuktikannya terlebih dahulu. Siapa tahu mereka memang benar. Kita cenderung berpikir bahwa ungkapan seperti itu tidak benar. Namun mari kita renungkan, berapa kali kita bersikap seperti seorang wanita yang mengintip lewat jendela sekedar untuk melihat tetangganya yang cerewet dan suka merumpi berjalan mendekati pintu rumahnya, padahal dia masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Maka dan mudah terpengaruh mendengar ia menggerutu, lagi-lagi dia. Kemudian ia membukakan pintu dan dengan basa-basi berkata, senang sekali berjumpa dengan Anda. Bukankah hal ini begitu gampang dilihat oleh anak-anak? Anak-anak bisa belajar. Dari kecil mereka sudah belajar bagaimana orang tuanya mengajarkan mereka soal kemunafikan. Perkataan dan perbuatan kita sering tidak sejalan. Yesus menggambarkan kemunafikan para ahli Taurat dan memperingatkannya kepada para muridnya. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 3. Allah memperingatkan kita bahwa orang-orang yang memusuhi Yesus akan terpengaruh oleh kemunafikan ceroboh yang kita lakukan. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pengkhotbah yang berhati-hati. Johnny Yoder. Saya punya tetangga yang tidak tahan terhadap orang-orang munafik. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak lagi mau mengikuti kebaktian di gereja karena melihat begitu banyak orang dalam gereja itu adalah orang-orang munafik di sana. Ia tidak sendiri. Ini adalah salah satu alasan yang paling populer mengapa orang menolak kekristenan. Tetangga saya benar, banyak orang munafik di gereja. Namun kemunafikan sebetulnya tidak perlu dijadikan alasan untuk menolak Injil. Kuncinya adalah keabsahan Injil. Apakah kehadiran orang-orang munafik di gereja membatalkan keabsahan Injil? Keabsahan pesan daripada Injil. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus menuduh Petrus munafik di Galatia 2 ayat 13. Namun apakah hal ini menghilangkan Injil yang diajarkan oleh Rasul Petrus? Sebagian orang bisa berpendapat demikian, mungkin karena mereka mengharapkan orang-orang Kristen
hidup sempurna. Namun yang mungkin mengejutkan mereka bahwa Yesus sendiri menegur dan mengutuk kemunafikan. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Dia membencinya lebih daripada orang lain. Hal ini membawa kita pada sebuah titik kunci. Keabsahan kekristenan tidak boleh didasarkan pada orang-orang Kristen yang tidak sempurna, tetapi pada Kristus yang sempurna. Oleh sebab itu, jika seseorang bisa menunjukkan bahwa Yesus munafik, maka barulah ia memang memiliki alasan yang sah. Namun itu mustahil terjadi, karena Yesus adalah tidak pernah berdosa maupun bersalah. Yohanes 8 ayat 46. Yesus adalah jawaban bagi dalil kemunafikan menurut Dave Bronon. Sebagai akhir daripada renungan singkat hari ini, saya menyimpulkan kita harus mempunyai kepekaan rohani untuk benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Mari kita terus mempertajam kepekaan rohani kita, bukan hanya rutin merenungkan firman Tuhan, tetapi juga meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Sebab hanya melalui kuasa Roh Kudus kita dapat melembutkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan singkat hari ini, siang hari ini, boleh menguatkan kita dan boleh memberkati kita. Waspadalah, waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang berkembang akhir-akhir ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami sama-sama merenungkannya Tuhan. Biarlah melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini, kami boleh siap menghadapi, kami lebih peka karena kami memiliki hubungan pribadi kami semakin hari semakin baik dengan Engkau, sehingga kami tahu mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang menyimpang Tuhan, mana pengajaran yang membengkokkan seperti ragi yang senantiasa membengkokkan dan menyebar kemana-mana. Ajarilah kami tetap waspada, tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.